Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Saranur Rahmah, mahasiswa semester 3 di kampus Timik Dharma Negara. Mungkin teman-teman di sini bingung nih, kenapa ponsel ini bisa terus nyambung bahkan pas kita mungkinnya lagi jalan-jalan. Nah, di video kali ini kita bakal bongkar nih rahasia di balik sistem komunikasi seluler, dimulai dari frekuensi, handoff, generasi teknologi seluler. Sebelum kita bongkar rahasia di balik sistem komunikasi seluler, kita harus tahu apa sih pengertian dari sistem komunikasi seluler itu. Sistem komunikasi seluler adalah sistem telepon bergerak yang menggunakan jaringan telekomunikasi nirkabel untuk menghubungkan pengirim dan penerima. Komunikasi seluler juga telah mengalami kemajuan nih di teknologi revolusioner di pasar global selama beberapa dekade terakhir. Adapun juga nih cara kerja sistem komunikasi seluler. Dengan menggunakan medan elektromagnetik frekuensi tinggi untuk mengirimkan data dan suara secara nirkabel. Adapun cara kerja sistem komunikasi seluler yaitu 1. Dengan mikrofon menerima suara dari pengirim. Lalu ada gelombang suara yang diterima mikrofon diubah menjadi sinyal listrik. Selanjutnya, sinyal listrik tersebut dipancarkan ke BTS terdekat oleh ponsel. Dan terakhir, BTS menerima sinyal tersebut dan meneruskan ke pusat telekomunikasi. Sehingga komunikasi seluler juga dapat digunakan untuk mengirim dan menerima pesan teks yang dikenal sebagai pelayan pesan singkat atau SMS. Oke nih teman-teman, sekarang kita udah mulai masuk nih ke konsep kunci dalam sistem komunikasi seluler. Oke, di sini yang pertama ada raisub frekuensi, yaitu teknik yang digunakan dalam sistem komunikasi seluler untuk mengoptimalkan pengguna spektrum frekuensi yang terbatas. Dalam sistem ini, frekuensi yang sama dapat digunakan di beberapa sel yang terpisah, asalkan jarak antara sel-sel tersebut cukup jauh untuk menghindari interferensi. Lalu di sini yang kedua ada handoff. Handoff merupakan proses perpindahan koneksi dari satu sel ke sel lainnya saat pengguna bergerak. Proses ini penting untuk menjaga kualitas komunikasi dan kontinuitas layanan. Dan yang terakhir nih ada generasi teknologi seluler. Generasi teknologi seluler telah berkembang pesat nih dari generasi ke generasi. Dengan setiap generasinya menawarkan peningkatan dalam kecepatan, kapasitas, dan fitur. Oke nih, seperti yang kita lihat, di sini ada satu contoh generasi teknologi seluler dimulai dari generasi pertama hingga generasi kelima. Oke, mungkin kita akan sedikit jelaskan ya dari generasi pertama hingga generasi kelima. Oke, di sini ada generasi pertama, teknologi analog yang diperkenalkan pada tahun 1980-an ini fokus pada suara dengan kualitas yang terbatas. Contoh ada pada AMPS atau Advanced Mobile Phone System. Lalu di sini ada generasi kedua atau 2G. Di sini diperkenalkan teknologi digital ini pada tahun 1990-an yang menawarkan layanan SMS dan suara yang lebih baik. Mungkin di sini ada contohnya yaitu GSM atau Global System for Mobile Communication, dan ada CDMA atau Code Division Multiple Access. Lalu di sini ada generasi ketiga atau 3G. Nah, di sini mulai diperkenalkan kecepatan data yang lebih tinggi dan layanan multimedia yang memungkinkan akses internet, mobile, dan video call. Mungkin contohnya ada pada UMTS yaitu Universal Mobile Telecommunication System dan HSPA yaitu High Speed Packet Access. Dan di sini ada generasi keempat atau disebut 5G memperkenalkan LTE atau Long Term Evolution dengan kecepatan data yang sangat tinggi, fokus pada layanan data dan multimedia, termasuk streaming, video berkualitas tinggi, memungkinkan koneksi yang lebih cepat dan latensi yang lebih rendah. Dan yang terakhir di sini ada generasi kelima yaitu 5G. Dia memperkenalkan kecepatan yang jauh lebih tinggi, kapasitas yang lebih besar, dan latensi yang sangat rendah. Mendukung Internet of Things atau IoT, kendaraan otonom, dan aplikasi realitas virtual atau augmented, memungkinkan koneksi simultan untuk jutaan perangkat dalam satu area.
Mungkin di sini yang terakhir ada kesimpulan dari materi yang telah disampaikan, yaitu sistem komunikasi seluler terus berkembang dengan teknologi yang semakin canggih. Konsep frekuensi dan handoff adalah kunci untuk menjaga kualitas layanan dan efisiensi jaringan. Dengan setiap generasi baru, kemampuan dan aplikasi sistem komunikasi seluler semakin meningkat dan memberikan dampak yang signifikan pada cara kita berkomunikasi dan berinteraksi dengan teknologi. Oke, sekian materi yang mungkin dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata baik dari ucapan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.